Puji Tuhan. Salam sejahtera dan selamat Paskah bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus adalah wujud kemenangan bagi kita semua. Kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan kita kepastian bahwa Tuhan kita hidup dan kita pun akan hidup bersama-sama dengan Tuhan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudaraku, baik para pelayan Tuhan yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing pada saat ini, yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming saat ini, mari kita siapkan hati kita masing-masing agar Tuhan memberkati kita semua dan agar Tuhan menolong kita semua sehingga kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sehingga kita berkemenangan dimanapun dan kapanpun. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-58. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih yang mengikuti ibadah melalui live streaming saat ini di rumah masing-masing, buka Alkitabmu, jangan hanya menjadi penonton, tapi mari sama-sama kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan juga sama-sama kita beribadah. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-53 kita baca bersama-sama dengan suara yang kita nyaringkan. Para pelayan Tuhan yang hadir di rumah Tuhan, nyaringkan suaramu supaya saudara-saudara kita yang mengikuti dengan live juga boleh mendengarkan pembacaan firman Tuhan ini. 2, 3, ya. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan didapat firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah senangmu? Senang maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya akan membaca dalam bahasa Batak Toba, dikatakan sonon masyarakat tadi di Batak. Ope hamu akadongaku nahina holongan marsi hohot jala somu bauba mahamu jala lam sumur matoktok di bagasan pulau di Tuhani ai di boto hamudo dan magopo halo jauh muna di bagasan Tuhani. Nah balik kereta imane berda yang ami irat tali pusu ni omasika mi abalaga ami bami aroga dengani beri mi famala rohanda wo kedua lagi soroi badan berme abonto badan demi wa fefuni laubi kezohaya no tena zaya gul. Bagi kita Bapak kurang senina ibas cakap kare katakan bagi erdandan sie oh senina si kukelai tetaplah kukurdu ulang mewat menjingkaplah kamu rusuh ibas dahin Tuhan
Sabab tentu maka labo percuma dahil sidahin kendu ibas Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada ibadah kemenangan, ibadah Paskah ini, saya memberikan judul firman Tuhan bagi kita, mempertahankan kemenangan. Mempertahankan kemenangan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa orang mengatakan, para ahli mengatakan, mempertahankan kemenangan itu lebih sulit dari merebut kemenangan itu sendiri. Sekali lagi, mempertahankan kemenangan itu lebih sulit daripada merebut kemenangan itu sendiri. Memang itu fakta Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang berusaha untuk meraih kemenangan dengan berjuang mendapatkan kemenangan, tetapi sesudah ia meraih kemenangan itu, tidak bisa dia pertahankan. Sehingga kemenangan itu hanya sejenak bisa ia nikmati. Kemenangan itu hanya sejenak bisa ia genggam. Dan selebihnya dia mengalami kekalahan demi kekalahan karena tidak mampu mempertahankan kemenangan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus yang datang menjadi manusia dan mati di atas kayu salib, dan dia bangkit dari antara kematian, itu adalah wujud kemenangan. Dan kemenangan yang Yesus bawa tidak bisa disangkal atau ditutupi oleh siapapun. Kemenangan yang Tuhan Yesus nyatakan melalui kebangkitannya, itu adalah kebangkitan dan kemenangan yang nyata dan menjadi bagian kita semua. Dan kebangkitan itulah yang menjadikan kita semua menjadi para pemenang, sebab kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan kita hidup, kalau Tuhan kita senantiasa ada untuk kita, maka kemenangan itu akan selalu tersedia bagi kita. Itu sebabnya perlu kita memeriksa kehidupan kita. Perlu kita merenungkan bagaimanakah caraku mempertahankan kemenangan yang Tuhan berikan ini. Kebangkitan yang Tuhan nyatakan adalah wujud kemenangan yang nyata, dan kemenangan itu adalah bagian kita semua. Kemenangan itu akan menjadi milik kita semua. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan sampai kemenanganmu direbut oleh orang lain. Jangan sampai kemenangan yang menjadi bagianmu digagalkan oleh orang lain. Itu sebabnya kita harus mempertahankan kemenangan itu. Sebab kemenangan yang Tuhan Yesus bawa adalah kemenangan yang sungguh nyata. Bukan hanya kemenangan kecil, tapi kemenangan yang luar biasa. Ingat Bapak Ibu, yang paling ditakuti di dunia ini adalah maut. Sekali lagi, yang paling ditakuti di dunia ini adalah maut atau kematian. Itu sebabnya dunia panik begitu mendengar atau begitu mengetahui virus berebak di mana-mana, yaitu virus COVID-19, semua takut. Yang ditakutkan apa? Maut itu sendiri. Yang ditakutkan apa? Kematian itu. Tetapi melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, melalui kemenangan yang Tuhan Yesus bawa, dikatakan dalam ayat ini, maut telah ditelan di dalam kemenangan. Maut telah ditundukkan, maut telah dihancurkan dengan kemenangan yang Yesus bawa melalui kebangkitan. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang Kristen tidak perlu takut lagi kepada apapun, bahkan kepada maut sekalipun. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Filipi pasal yang pertama yang ke-21. Hidup bagiku adalah Kristus, dan kematian bagiku adalah keuntungan. Kenapa enggak apa? Hidup bagiku adalah Kristus, dan kematian adalah keuntungan. Kenapa? Karena kematian itu bagi orang percaya bukan lagi sebagai maut, tapi menjadi jembatan
untuk bertemu dengan pencipta dan menerima mahkota yang Tuhan sediakan. Itu sebabnya Paulus berkata, kalau toh aku harus diizinkan hidup, berarti aku harus memberi buah. Tapi kalau andaikan Tuhan menganggap sudah selesai pekerjaanku dan aku harus kembali, itulah keuntungan terbesarku, sebab aku menerima mahkota kehidupan. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maut adalah merupakan ancaman yang paling menakutkan. Maut adalah yang paling dihindari oleh manusia. Tetapi firman Tuhan berkata, maut itu sudah ditaklukkan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Nah, kalau maut sudah ditaklukkan, yang notabene maut inilah masalah yang paling ditakutkan oleh setiap orang, apalagi masalah-masalah yang lain. Sekali lagi, maut saja sudah ditaklukkan, sudah ditundukkan, sudah dikalahkan oleh kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Apalagi persoalan-persoalan yang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya dan saudara tidak perlu ragu. Pada saat ini saya dan saudara tidak perlu bimbang bahwa sesungguhnya kemenanganku dan kemenanganmu sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Keselamatanku dan keselamatanmu sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita mempertahankan keselamatan itu sampai pada hari ini? Bagaimana kita bisa mempertahankan kemenangan ini sampai pada harinya? Kemenangan itu tetap menjadi bagian kita. Banyak orang di awalnya begitu mengasihi Tuhan. Banyak orang di awalnya dipakai Tuhan. Tapi tidak sedikit yang mengakhiri pertandingan dengan kegagalan. Banyak orang tadinya begitu dekat dengan Tuhan, tapi tidak sedikit ketika akhir hidupnya dia jauh dari Tuhan. Ini yang menjadi pertanyaan. Ini yang menjadi persoalan yang utama. Saya percaya kita yang hadir di rumah Tuhan dan saudara-saudaraku yang mengikuti secara live di rumah dimanapun saudara berada, saya percaya saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang merindukan keselamatan dari Tuhan. Saya yakin dan percaya itu. Tetapi yang menjadi persoalan Bapak Ibu, bukan bagaimana meraih kemenangan itu. Itu tidak perlu saudara pikirkan. Karena kemenangan itu sudah diraih oleh Yesus dan dianugerahkan kepada kita semua. Amin. Amin. Ibarat medali itu sudah didapat oleh Yesus, diberikan kepada kita. Dan kemenangan itu sudah menjadi bagian kita. Nah, sekarang medali atau kemenangan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita ini, bagaimana mempertahankan? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dikatakan dalam ayat 57, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan atau menganugerahkan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan itu sudah menjadi bagian kita. Tetapi mempertahankannya menjadi tugas saya dan saudara. Mempertahankannya menjadi perjuangan saya dan saudara. Mempertahankannya itulah yang perlu kita pikirkan dan kita renungkan dalam hidup kita. Mempertahankannya itulah yang harus kita lakukan walaupun harus berkorban apa saja. Yesus mendapatkan kemenangan itu dengan mengorbankan semuanya. Amin. Amin. Meninggalkan surga yang mulia, menjalani hidup dengan kemiskinan dan penderitaan, bahkan kehinaan di dalam dunia, mati dengan cara yang tidak manusiawi, disiksa dan akhirnya digantung di atas kayu salib. Sedang firman Allah berkata, terkutuklah mereka yang digantung di atas kayu salib. Dia yang adalah raja di atas segala raja dijadikan kutuk, dijadikan dosa hanya demi untuk mendapatkan kemenangan, agar kita semua hidup dalam kemenangan. Jadi Yesus sudah korbankan semuanya. Sekarang giliran kita mengorbankan segala sesuatunya untuk mempertahankan kemenangan. Itu sebabnya dikatakan Bapak Ibu dalam ayat yang ke-58, karena itu
Karena apa? Karena kemenangan yang Tuhan sudah beri. Amin. Karena itu, karena pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan demi mewujudkan kemenangan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa dikatakan berdirilah teguh? Jangan goyah. Karena memang kemenangan ini adalah kemenangan yang berusaha direbut oleh musuh-musuh kita. Ketika seorang petinju telah menyandang satu gelar kemenangan, jangan terlalu bangga dengan kemenangan itu dan langsung jadi tenang-tenang, jadi diam. Tidak. Sebab ingat, begitu seorang petinju memenangkan satu pertarungan dan memenangkan satu gelar, maka tidak tunggu lama, pasti datang penantang-penantang yang lain. Betul Bapak Ibu? Akan datang penantang-penantang yang lain. Begitu ketika suatu seperti Mike Tyson, dia memenangkan beberapa gelar tinju kelas berat, semua lawan-lawannya juga memiliki kerinduan yang sama agar mereka juga memiliki kemenangan itu. Maka tantangan demi tantangan pasti ada. Petinju Indonesia yang sangat terkenal dulu, Elias Pikal, begitu dia menang, ingat, banyak tantangan yang datang dari negara-negara luar, petinju-petinju lain menantang. Sekarang pertanyaannya, mampukah sang petinju mempertahankan gelar? Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah dia akan mampu mempertahankan gelar ini? Dengan begitu mendapatkan kemenangan, langsung dia tidur-tiduran dan hore-hore, langsung dia merasa, saudaraku, terlena dengan kemenangannya. Dan kalau itu terjadi, ingat, kemenangan itu hanya sejenak bisa dia nikmati. Sebab pasti musuh yang akan datang akan berusaha semampu dan sekuat tenaganya. Sekarang kemenangan sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Tuhan anugerahkan kepada kita kemenangan itu. Dan hidup kita dijamin oleh Tuhan dengan kuasa kebangkitannya. Bahkan Paulus berkata, dari semuanya yang ada padaku kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Tuhan dan kuasa kebangkitannya jauh lebih mulia. Coba kita baca Filipi pasal 3 ayat 10. Ya, mari kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kalau kita mulai baca dalam ayat 45 dan seterusnya sampai ayat 10 ini, Paulus menyatakan, ternyata apa yang kubanggakan selama ini, apa yang selama ini menjadi kebanggaanku, bahkan menjadi kesombonganku, ternyata tidak lebih daripada sampah, karena pengenalan akan Tuhan dan kuasa kebangkitannya ternyata lebih mulia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemenangan melalui kebangkitan Tuhan Yesus yang Tuhan anugerahkan kepada kita, itu akan berusaha direbut oleh musuh kita. Iblis yang tidak senang, iblis yang tidak ingin saya dan saudara tetap menggenggam kemenangan itu sampai pada akhirnya, sampai kita menerima mahkota kehidupan dan hidup yang kekal di surga. Iblis tidak senang. Itu sebabnya dia akan berusaha menantang saudara, akan berusaha mengalahkan saudara dengan berbagai cara. Amin. Dengan berbagai persoalan, dengan berbagai masalah, iblis akan berusaha untuk mengalahkan saudara. Itu sebabnya Paulus berkata di sini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah. Bagaimana kita bisa berdiri dengan teguh, Bapak Ibu? Tidak goyah. Sehingga ketika datang tantangan dan datang persoalan itu, kita tidak goyah. Kita tidak kehilangan kemenangan kita.
Kita tidak kehilangan apa yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Tetapi dengan kemenangan yang Tuhan berikan, kita tetap pertahankan karena kita tetap kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu mari kita lihat Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita tetap teguh? Salah satu caranya adalah dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 dan ke-25. Kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Saudara mau tetap mempertahankan kemenangan ini? Saudara mau tetap kuat? Belajar dan berusahalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Perhatikan ayat 24. Barang siapa mendengar dan melakukannya. Barang siapa mendengar dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sehingga ketika badai datang, banjir datang, angin datang, apapun yang datang, rumah itu tidak runtuh. Saudara ingin teguh, mengandalkan kekuatan, mengandalkan hikmat manusia, hanya sebentar saudara bisa bertahan. Tapi kalau kita hidup dengan kuasa firman, melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, itulah yang meneguhkan saya dan saudara. Amin. Itulah yang menguatkan saya dan saudara. Dan firman itulah yang memampukan saya dan saudara untuk tetap bertahan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku dikatakan dengan jelas, dikatakan oleh Paulus dari dalam Korintus tadi, Bapak Ibu Saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan yang dapat membuat saya dan saudara tidak goyah, Bapak Ibu Saudaraku, hanya karena kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saat ini memang terlalu banyak tafsiran. Banyak orang yang berusaha membangun opini untuk membangkitkan atau untuk memenangkan doktrinnya yang terbenar. Saya hanya katakan kepada kita semua, hanya satu motonya, back to the Bible. Ketika seorang anak Tuhan bertanya bagaimana cara kita menyikapi, kalau kau ingin mendapatkan kebenaran yang sejati, keluar dari bendera-bendera itu. Jangan pandang. Kalau seorang yang punya teologi seperti ini, memandang ayat ini pasti berbeda. Kalau seperti ini, pasti berbeda. Itu sebabnya Bapak Ibu, apa kata firman Tuhan, itulah dia. Bukan karena apa, karena tokoh. Mau yang tua, mau yang muda, mau yang ompong, mau yang masih punya gigi. Kalau selama itu masih tafsiran, bisa benar, bisa salah. Tapi kalau itu sudah kata Alkitab, mari. Makanya ingat, Alkitab harus menjawab Alkitab itu sendiri. Banyak penjelasan. Hal-hal apa yang perlu kita ketahui tentang sesuatu, Alkitab telah memberikan jawabannya. Makanya jangan malas belajar. Dan jangan menjadi orang atau pelayan atau hamba Tuhan yang suka dengan copy paste. Kita harus belajar dan connect selalu dengan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Allah kita lebih daripada cukup mampu memberikan kita pengetahuan dan hikmat. Amin. Lebih daripada itu. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, berdirilah teguh. Apapun kata kiri kananmu, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, katakan no. Itu sebabnya jadilah anak Tuhan yang punya pengetahuan yang benar. Karena umatku binasa. Tulis dalam kitab Hosea. Karena tidak mengenal Tuhan dengan benar, karena tidak berpengetahuan. Itu sebab harus berpengetahuan.
dan dengarkanlah apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saat ini terlalu banyak orang-orang angkuh yang saling menantang dan saling merendahkan satu dengan yang lain. Sebetulnya kalau mereka bijak, ini bukan waktunya untuk hal yang demikian. Tapi waktu yang paling penting menghadapi situasi sekarang ini, apa yang mendatangkan damai sejahtera yang berguna untuk membangun dan saling menguatkan dan mempersatukan, itulah yang harus kita kejar. Bukan berbicara doktrinku yang paling benar, doktrinku yang salah, aku yang benar, kau yang salah. Bukan itu, saudara. Kalau berbicara salah, kita semuanya orang salah. Tapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Dibenarkan. Jadi kalau saya dan saudara hanya benar karena kasih karunia, mengapa kita harus saling menuding? Itu sebabnya Yesus berkata, jangan kamu saling menghakimi, jangan saling menjustis. Tidak perlu kamu saling menilai satu dengan yang lain. Biarlah Bapakmu yang di surga menjadi hakim yang adil atas kita semua. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari pada saat ini miliki pengetahuan yang benar. Yang pertama dikatakan mempertahankan kemenangan. Yang pertama, berdirilah teguh. Dan berdiri teguh itu hanya kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang kedua, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ingat, iman itu tidak ubahnya seperti handphone saudara, yang kalau dipakai sepanjang hari bisa lowbat, dan ketika dia lowbat mati, tidak berfungsi. Iman itu juga sama dengan dia. Saudara boleh berkata, aku punya iman yang kuat, silakan. Tapi kalau engkau tidak tetap mempertahankan dia, memberikan dia makanan yang membuat iman tetap bertumbuh, membuat iman tetap hidup, maka imanmu akan mati. Maka supaya iman itu hidup bagaimana? Iman itu harus disertai perbuatan. Maka dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Sama seperti ketika badan manusia ini. Oke lah, sekarang mungkin saudara kita semua dalam keadaan sehat, tapi coba duduk tidur saudara sepanjang bulan. Masih sehat kan? Tidur aja tidur. Makan pun disuapi di situ. Mau buang air kecil dikasih pakai apa itu? Pispot. Bila perlu pakai selang, pipa 3 inci. Supaya jangan bergerak-gerak, tidur aja di situ begini. Tanpa bergerak. Saya mau tanya, walaupun dia manusia yang paling sehat di dunia, tapi tidak bergerak selama sebulan, saya mau tanya, apakah tetap sehat? Demikian juga iman itu. Perlu pergerakan, perlu tindakan, perlu perbuatan. Dan kau katakan engkau beriman tapi tidak berbuat, ngomong kosong. Itu sebabnya dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya lakukan selalu apa yang dipandang Tuhan baik dan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya punya pengalaman. Ketika saya mengajar, bukan hanya murid itu yang bertambah pengetahuannya, tapi saya sebagai pengajar pun bertambah pengetahuan saya. Kenapa? Karena sama-sama belajar. Ada hal-hal yang baru. Makanya ketika saya mengajar Bapak Ibu dalam pendalaman Alkitab, saya senang karena pasti ada muncul hal-hal yang baru yang bisa Tuhan singkapkan sehingga saya dan saudara boleh sama-sama tahu dan punya pengetahuan yang baru dari rahasia kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau saudara mojok di rumah atau hanya berdiam diri, tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah belajar dari firman Tuhan, bagaimana iman saudara bisa kuat? Karisten tuawin nali hukunjul dalam nasusumat. Punya Alkitab hanya dibuka kalau sudah bulan November atau bulan Oktober. Kenapa? Karena sudah dibagi liturgi anak-anak. Mak, dikasih tante guru sekolah minggu lah liturgiku ini. Ternyata ditulis di situ Markus pasal yang ke-17. Ayat yang ke-48. Coba ya, Bapak Jena buka Markus 17. Ada Pak? Ayat 48. Hah? Ya memang nggak ada Pak. Inilah contoh.
Dicari Markus 17 sampai Tuhan Yesus datang kedua kali tidak ada. Kenapa? Karena mungkin tidak menguasai, tidak tahu. Maka saudara perlu tahu firman Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu saudara tidak mengerti, dan ketidakpengertian saudara akan membuat saudara mudah disesatkan. Amin. Karena tidak tahu. Akhirnya dia ambillah batu kerikil yang putih digosok, dia bilang inilah obat corona. Betul saudari. Bayangkan kalau masuk batu kerikil itu dulu saudari sabiku, saudara sudah seperti yang dicor. Yakin saya saudara akan tegang karena batu kerikil sudah muat di dalam semua. Dan dia tidak mengerti hanya karena disesatkan. Akhir-akhir ini terlalu banyak penyesat. Itu sebabnya memiliki pengetahuan yang benar. Amin. Sebab saudara bisa kehilangan berkat kalau tidak punya pengetahuan yang benar. Seperti ada satu cerita lucu. Ini cerita lucu ya. Lalu nanti kalau nengok tamu. Suatu kali seorang bapak yang sudah lumayan tua umurnya, sudah di atas 60. Dia lagi naik bus atau naik angkot. Terserah saudara mau bus mau angkot, lo mau sih, namanya pun cerita. Tiba-tiba naik anak gadis yang cantik, yang bening. Ternyata umur 60 tidak membuat bapak ini surut semangatnya ketika melihat anak gadis. Ternyata umur tidak menjamin. Nah ternyata bapak ini agak usil. Karena pas duduk anak gadis di sampingnya, dia goyang-goyangkan kakinya. Dia goyang-goyangkan kakinya, namanya pun jahil-jahilan. Mungkin udah puber ketiga kali, nggak tahu lah saya batas usia puber ini pun saya nggak mengerti. Sedangkan saya nggak tahu kapan saya puber. Akhirnya ketika sudah banyak, dan si cewek ini merasa bahwa bapak ini usil. Akhirnya si cewek ini ambil kertas, ditulis dari kertas itu selebar kertas kecil, ditulis Matius 7 ayat 7. Mintalah. Dikasih sama bapak itu, Pak ini katanya. Ya bukan, ini ayat Alkitab. Jangan-jangan ini hamba Tuhan pikirnya. Akhirnya dia diam. Dia tidak bergerak. Karena dia tahu, dia berpikir bahwa yang di sampingnya ini jangan-jangan ini adalah seorang hamba Tuhan. Begitu sampai, dia langsung turun dia. Dan begitu dia turun, dia langsung lari ke rumah. Dan begitu dia lari ke rumah, langsung dia ambil Alkitab. Dia baca Matius 7 ayat 7, apa isinya? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dia bilang, aduh, katanya dia lari keluar. Akhirnya sudah pergi. Terlambat sudah. Padahal itu adalah tapi karena dia tidak tahu firman Tuhan, dia kehilangan kesempatan. Bayangkan ini, dia udah usul-usul apa dikasih langsung ditulis Matius 7 ayat 7. Maksudnya nggak usah begitu opa. Mintalah maka akan diberi. Karena dia tidak tahu ayat itu. Jadi Bapak Ibu sudah jangan sampai saudara kehilangan kesempatan hanya karena tidak tahu firman. Haleluya. Walaupun itu hanya cerita, tapi memang itu sangat berkesan dan sangat mengedukasi kita bahwa kepengetahuan akan firman Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita. Amin. Itu mungkin hanya dibuat supaya sekedar lelucon, tetapi pesan moralnya sangat penting bahwa saya dan saudara sangat perlu mengetahui firman Tuhan yang benar. Sehingga saya dan saudara tidak mudah diombang-ambingkan, sehingga kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita tidak mudah direbut oleh orang lain. Karena dengan firman Tuhan itu engkau sanggup bertahan. Karena jelas dikatakan dalam Efesus 6 ayat 17 bahwa ketopong keselamatan dan pedang roh itu adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, milikilah itu semua, maka kau sanggup mempertahankan keselamatanmu. Engkau sanggup mempertahankan kemenanganmu. Engkau sanggup dan kuat ketika banyak tantangan persoalan. Terlebih di akhir-akhir ini kita menghadapi tantangan yang luar biasa dengan hadirnya COVID-19 di negeri kita. Bahkan di daerah kita, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah.
juga mengalami rasa khawatir dan takut yang sama. Tapi saya katakan sekali lagi kepada kita, jangan takut, maut telah dikalahkan oleh Yesus. Yang penting kita hidup dalam kebenaran dan berdiri teguh di dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kita akan tetap kuat. Dan saya percaya pemeliharaan Tuhan akan bekerja dalam kita. Mana tahu melanjut PSBB akhirnya berlaku di daerah kita. Tapi kiranya Tuhan jauhkanlah itu. Kita tetap harus lakukan. Tetapi di atas semuanya itu, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Sebab itulah kemenangan milik sejati. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian yang tadi. Walau 1000 rebah